selamat malam semuanya. Sekarang kita mau bersama-sama masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kita mau mengangkat satu buah pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Walaupun sekarang sudah malam, walaupun sekarang bukan hari Minggu, kita mau selalu memuji Tuhan. Baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baik pagi, siang, sore, malam, kita mau selalu memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, puji Tuhan, sekarang kita mau mengangkat satu buah pujian yang mengatakan kalau kita mau mencintai Tuhan Yesus sesungguh-sungguhnya hati kita, sedalam-dalamnya hati kita. Yuk kita sama-sama mengangkat pujian I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my. Sekali lagi. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, adik-adik, sekarang Cici mau memberikan satu pengumuman. Semuanya boleh dengarkan dengan baik ya. Nah, adik-adik, hari Minggu kita tetap beribadah, tetapi ingat, kita belum bisa beribadah di gereja. Kita beribadahnya lewat mana? Lewat Zoom. Betul sekali, kita beribadah lewat Zoom jam 1 siang. Nanti Cici Koko akan kirimkan link Zoom-nya ke grup sekolah minggu. Nah, adik-adik boleh tetap ikut beribadah dengan baik, dengan sopan, dengan sungguh-sungguh walaupun beribadah di rumah. Ingat ya, jam 1 siang kita tetap beribadah di mana? Lewat Zoom di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya dengan sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau mengangkat pujian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
pujiannya sekali lagi. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, begitu baik pada kami. Hingga hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, walaupun tidak secara langsung kami bertemu. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu kalau Tuhan begitu baik, Tuhan terus memelihara hidup kami hingga hari ini. Sekarang kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, supaya kami boleh mengerti dan menyimpannya serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam adik-adik, kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu kembali. Mari Koko aja kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersekutu. Meskipun secara online, kami mendengar bahwa angka COVID yang sedang naik kembali, kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan, Tuhan yang boleh menarik pandemi ini dari tengah-tengah kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang boleh pimpin agar kami boleh mengerti. Roh Kudus yang boleh bekerja agar kami boleh semakin mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, kita akan melanjutkan ya cerita tentang Bapak orang beriman. Siapa namanya? Bapak Abraham. Ya, kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham. Mari kita buka dari Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 22. Ya, ini adalah kisah mengenai Abraham dan Abimelek. Ya, Koko akan baca pasal 21 ayat 22. Pada waktu itu, Abimelek, ya, Abimelek adalah seorang raja beserta dengan Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini, demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ya, jadi Raja Abimelek waktu itu bertemu kepada Abraham dan berkata apa? Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu dan dia mau mengikat persahabatan dengan siapa? Abraham. Ya, Raja Abimelek mau mengikat persahabatan dengan Abraham. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya Raja Abimelek mau bersahabat dengan Abraham? Ayo, tadi kalau dari ayat 21, kenapa Abimelek mau bersahabat dengan Abraham? Jawabannya adalah karena Abimelek melihat bahwa Allah menyertai Abraham dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Ya, Abimelek melihat Tuhan itu beserta dengan
Abraham. Maka Abimelek mau bersahabat dengan Abraham. Wah, ya. Jadi kenapa dia mau? Karena dia melihat bahwa Tuhan itu menyertai Abraham. Sekarang pertanyaannya buat kita. Gimana ya Abimelek bisa melihat kalau Tuhan Allah itu menyertai Abraham? Dia bisa lihat. Sekarang pertanyaannya kepada kita, gimana ya orang-orang, teman-teman kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kita? Waduh, gimana caranya? Pertama, caranya bisa dengan misalkan adik-adik kalau yang udah sulit misalkan tiba-tiba Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan mujizat. Wah, orang langsung bisa lihat, wah, dia melakukan mujizat. Tuhan menyertai dia. Wah, tapi itu kan sangat jarang ya. Jadi gimana orang bisa melihat kalau kita disertai Tuhan? Pertama adalah kalau kita diberkati Tuhan ya, berhasil dalam hal yang kita kerjakan. Seperti Abraham, ya apa yang dia kerjakan berhasil, maka orang bisa melihat kalau dia disertai Tuhan. Tapi apakah ini doang? Tidak, ya belum tentu juga. Ada misalkan hidup saleh dan di dalam iman bersandar kepada Tuhan. Kalau adik-adik hidup dengan saleh, taat kepada Tuhan, ya, rajin beribadah, membaca kitab suci, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan. Wah, ya waktu ada yang sakit, tiba-tiba kamu langsung ngapain? Ajak berdoa. Ayo kita berdoa. Wah, ya orang bisa lihat. Wah, dia disertai Tuhan loh. Ya, waktu sakit dia bukan langsung panik, dia bukan langsung cari obat duluan, tapi yang dia lakukan adalah berdoa. Apalagi orang juga bisa lihat kita dikasih Tuhan kalau kita hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kasih kepada sesama. Kamu kok baik sekali kepada saya? Saya lagi lapar, kamu boleh kasih roti ke saya. Saya lagi bosen, kamu mau ajak saya main bersama-sama. Saya nggak ngerti pelajaran, kamu mau tolong saya. Kenapa kamu bisa baik seperti itu? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu baik kepada saya. Oh, kamu disertai Tuhan. Kamu seperti Tuhan yang kamu sembah. Kamu mengasihi sesama. Kamu sukacita. Wah, orang-orang bisa melihat kita disertai Tuhan. Maka mereka mau nggak bersahabat dengan kita seperti Abimelek bersahabat dengan Abraham? Mau ya bersahabat dengan orang-orang yang disertai Tuhan. Mari kita lanjut. Ayat 24. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Wah, Abraham setuju ya. Abraham menerima tawaran persahabatan dari Raja Abimelek. Oke, aku bersumpah. Tetapi, wah itu 25, tetapi ada masalah nih. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Oke sih, saya mau bersahabat. Tapi hamba-hambamu telah merampas sumur saya. Wah, ternyata Abraham pernah dijahatin oleh hamba-hambanya Abimelek. Ya, terus ayat 26, Abimelek bilang apa? Loh. Jawab Abimelek, aku nggak tahu. Aku tidak tahu siapa yang melakukan itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Jadi Abimelek nggak tahu. Oh, kita nggak tahu ya apakah dia pura-pura atau benar-benar dia tidak tahu. Tapi Abimelek bilang, aku nggak tahu kalau ada hambaku yang merampas sumur-sumur kamu loh. Terus kamu nggak bilang lagi, baru sekarang bilang. Ya, nah kenapa sumur ini menjadi masalah? Ya, mereka itu hidup di daerah Beersheba, daerah padang gurun. Siapa yang pernah pergi ke padang gurun? Kira-kira kalau di padang gurun adem nggak? Dingin nggak? Kira-kira di padang gurun rasanya gimana? Waduh, cari. Buat apa? Buat kipas. Karena kepanasan. Ya, kalau udah panas, biasanya kita rasanya apa? Haus ya, karena air, cairan keluar dari tubuh kita, keringat. Maka kita jadi haus. Maka waktu itu sumur itu adalah tempat untuk mengambil air di tengah padang gurun. Ini adalah sumur yang penting. Ya, penting itu sumur untuk mendapat air. Jadi jangan bilang, kok Abraham gara-gara diambil sumur doang langsung sebel. Loh, sumurnya
Sulit loh untuk didapatkan. Daerahnya daerah gurun pasir, sangat panas sehingga mereka membutuhkan air untuk minum. Kemudian apalagi kita tahu dari kisah sebelumnya bahwa Tuhan memberkati Abraham sehingga dia punya banyak ternak, ada sapi, ada kambing domba, ada unta, ada keledai mungkin ya dan banyak ternak yang lain dan ternak-ternak itu membutuhkan apa? Air. Unta minumnya banyak sekali. Sehingga mereka harus dapat air. Airnya dari mana? Di tengah gurun, nggak mungkin unta minum pasir. Jadi harus dikasih apa? Air. Dari mana airnya? Dari sumur. Ya, sehingga sumur itu sangat penting pada zaman itu. Ya, dan menggali sumur itu adalah satu pekerjaan yang sulit. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, mereka harus gali sumur untuk mencari air di tengah daerah padang gurun. Wah ya, tapi kalau berarti ini penting sekali nggak? Sangat penting. Gimana kamu kalau hal yang sangat penting untuk kamu tiba-tiba diambil orang lain? Bisa nggak kamu berteman sama dia? Kamu sudah ambil barang saya yang paling penting. Waduh ya, terus sekarang tiba-tiba dia ngajak berteman. Tetapi Abraham menerima nggak tawaran persahabatan Abimelek? Jawabannya adalah ya. Abraham bilang, oke, aku akan bersumpah. Abraham menerima tawaran Abimelek meskipun Abimelek pernah melakukan kesalahan kepadanya ya, meskipun atau bukan Abimelek tapi dia adalah orang-orangnya Abimelek, hamba-hambanya Abimelek mengambil sumur dari Abraham. Tetapi Abraham tetap mau berteman gak dengan Abimelek? Yes, dia mau bersahabat dengan Abimelek. Dia sudah mengatakan sumur saya ada yang diambil oleh hambamu. Lalu Abimelek sudah mengatakan, loh bukan saya, itu hamba saya. Ya mungkin mereka berbicara, sorry. Ya mereka akhirnya berbicara, berkomunikasi. Akhirnya mereka mengikat perjanjian. Mau nggak kamu bersahabat dengan orang yang mungkin sudah pernah jahat kepada kita? Atau mungkin pernah mengambil barang kita? Kalau dia mengatakan, sorry ya saya bersalah. Sorry, waktu itu saya salah. Mau nggak kita bersahabat dengan dia? No, kamu sudah jahat kepada saya. Sorry, tidak. Wah, kira-kira gimana nih anak Tuhan? Roma 12 ayat 18 mengatakan apa? Rasul Paulus mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Kepada siapa? Kepada semua orang. Ini yang Abraham lakukan. Ya, dia hidup dalam perdamaian, dia menerima persahabatan Abimelek meskipun Abimelek sudah berlaku salah kepada dia. Ya. Jadi kalau ada teman-teman kita, ada yang udah say sorry, mau nggak kita bersahabat, berteman lagi? Mau. Ya, kita adalah anak-anak damai, membawa perdamaian. Kalau kamu yang bikin salah sama orang, gimana? Kita juga harus memohon maaf, ya, dan mau berteman lagi dengan dia. Ya. Ayat selanjutnya, lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semua itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Mereka mengikat janji. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, buat apa ketujuh domba ini kau pisahkan? Abraham menjawab, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku. Wah, Abraham mau kasih benar-benar pakai tangan dia. Nih ya, 7 anak domba saya kasih kepadamu sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Ya, ini sumurnya saya gali berarti milik saya. Tandanya apa? Nih saya sudah kasih 7 anak domba dan kamu sudah menerima. Ya, sebab itu orang menyebut tempat itu Beersheba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kamu? Siapa yang punya sahabat? Puji Tuhan ya, bersyukur kalau kita ada sahabat di dalam hidup kita. Tetapi
Kita adalah manusia yang sudah berdosa. Kita sudah melakukan banyak kesalahan. Kita sudah sepatutnya dimusuhi, dihukum. Tetapi ada seseorang yang mau bersahabat dengan kita. Meskipun kita di dalam dosa. Meskipun kita sudah bermusuhan dengan Allah. Tapi ada seorang yang mau bersahabat dengan adik-adik. Ya, dia bahkan mati di atas kayu salib bagi kita ketika kita masih berseteru dengan Allah. Dia mau menjadi sahabatmu. Dia mau menjadi sahabatmu. Dia bahkan menebus dosamu. Ya, di saat kita sudah melakukan banyak kesalahan, dia masih mau mengampuni kita dan mau menjadi sahabat kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus, sahabatku. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan, ingat di Kau, Yesus, sahabat dan Tuhan. Kita sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus turun ke dunia justru mengampuni dosamu, mengampuni dosa adik-adik, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus membawa perdamaian bagi kita dengan Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah Bapa kami yang di surga. Kalau Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita yang sudah bersalah dan bersahabat lagi dengan kita, maka kita pun juga harus mengampuni orang lain dan mau bersahabat dengan mereka seperti yang Abraham lakukan dan seperti yang puncaknya Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan dari situ orang akan tahu, oh, kamu disertai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami hidup di dalam permusuhan, kebencian kepada orang lain. Atau mungkin kami yang membuat orang lain susah. Kami yang membenci orang lain. Kami yang menyusahkan orang lain. Kami yang mungkin berbuat jahat kepada teman-teman kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh meneladani Bapak Abraham yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam perdamaian. Seperti Kristus Yesus yang mau mengampuni dosa kami ketika kami masih berseteru dengan Allah. Kami mau ya Tuhan belajar hidup bagi Engkau, tidak melakukan dosa-dosa kami kembali, bertobat, hidup seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ajar kami ya Tuhan mengasihi, mengampuni teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, orang-orang di sekitar kami yang mungkin bersalah kepada kami. Ajar kami untuk mengampuni dan mau kembali bersahabat dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam, sampai ketemu di hari Minggu dan hari Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.